Bismillahi ma sya Allah, Bismillahi ma sya Allah, Bismillahi ma sya Allah. Wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina, alimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin, waj'alna min ibadika as-salihin wal muttaqin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala. Kemudian apabila seseorang hendak mengambil perantaraan, hendaklah ia bersungguh-sungguh memerhatikan perantaranya dan tidak berhenti di situ, melainkan menjadikan Tuhannya tempat tujuan perhatiannya dan tumpuan harapannya. Perumpamaannya seperti pengemis yang menghulurkan tangannya kepada orang lain. Ia tidak memerhatikan tangannya, tetapi memerhatikan orang-orang yang memberi kepadanya. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling berkecukupan, hendaklah ia mencukupi orang lain dan menjadikan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih ia yakini daripada yang ada di tangannya. Huzaifah Al-Mar'ashi yang telah berkhidmat kepada Ibrahim bin Adham ditanya, apakah yang paling menakjubkan yang pernah anda lihat? Ia menjawab, selama berhari-hari kami berada dalam perjalanan menuju ke Makkah tanpa mendapatkan makanan. Kemudian kami memasuki kota Kuffah dan berlindung di masjid yang telah rosak. Ibrahim memandang saya, lalu berkata, nampaknya engkau lapar. Saya jawab, sebagaimana yang Syekh lihat. Ia berkata, bawakan kepadaku tinta dan kertas. Saya pun mengambilkannya. Lalu setelah basmalah, ia menulis, engkaulah tujuan setiap perkara dan yang ditunjukkan setiap makna. Kemudian ia menulis bait-bait berikut. Akulah pemuji, akulah pensyukur, akulah penzikir. Akulah penghimpun, aku hilang, aku telanjang. Ia 6, aku jamin sebahagiannya. Jaminlah sebahagiannya. Duhai pencipta, pujiku bagi salammu adalah jilatan api. Selamatkanlah hambamu daripada neraka. Kemudian ia memberikan kepadaku kertas itu, lalu ia berkata, pergilah, jangan engkau tautkan hatimu dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berikan kertas itu kepada orang pertama yang engkau temui. Saya pun pergi. Orang pertama yang saya temui adalah seorang yang menunggang keldai betina. Saya memberikan kertas itu kepadanya. Ia pun menerimanya. Ketika memegangnya, ia menangis lalu bertanya, apa yang dilakukan pemilik kertas ini? Jawab saya, ia ada di dalam masjid si Anu. Ia segera memberikan kepada saya kantung berisi 600 dinar. Kemudian saya menemui orang lain, lalu saya bertanya kepadanya tentang orang yang menunggang keldai betina itu. Ia menjawab, orang itu pemeluk Nasrani. Saya lalu kembali kepada Ibrahim dan mengkhabarkan kejadian itu kepadanya. Ia berkata, janganlah engkau menyentuhnya, karena sebentar lagi ia akan datang. Tidak lama kemudian, orang Nasrani itu masuk.
lalu menunduk dan mencium kepala Ibrahim dan masuk Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para pemikul arash, dia bertitah kepada mereka, "Pikullah arashku." Akan tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Lalu bersama dengan mereka dia menciptakan seumpama para malaikat yang ada di 7 langit. Lalu dia bertitah, "Pikullah arashku." Akan tetapi mereka pun tidak mampu memikulnya. Lalu bersama dengan mereka dia menciptakan lagi seumpama malaikat yang ada di langit dan makhluknya yang ada di bumi. Dia bertitah, "Pikullah arashku." Akan tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Dia bertitah lagi, "Ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billah." Setelah mengucapkannya, mereka pun mampu memikulnya. Kaki mereka lantas menembus ke lapisan bumi ke-7 sekencang angin. Ketika kaki mereka tidak mampu, tidak bertumpu pada sesuatu apapun, mereka berpegang pada arash. Mereka tidak mendustakan ucapan mereka, la haula wa la quwwata illa billah. Karena takut salah seorang daripada mereka terbalik sehingga tidak mengetahui ke mana ia akan jatuh. Mereka pun memikul arash dan dia memikul mereka. Segala sesuatu dipikul dengan kekuasaannya. Diriwayatkan bahawa barang siapa yang pada pagi hari dan petang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yakni maksudnya cukuplah bagiku Allah yang tiada Tuhan selain dia, kepadanya aku bertawakal, dia Tuhan arash yang agung, sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kepentingannya. Di dalam riwayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala kepentingannya berupa urusan akhirat dan dunianya. Okey. Sebelum kita mengaji ya, Bangkil ke mana dia? Ada dia. Mudah-mudahan dia tidak kelang kabut ya. Nah, tadi dia mau lari sudah. Okey, nanti kamu orang cakap dengan dia, ikut peraturan lah. Ya, mau berhenti, ikut peraturan supaya dia nanti RTMS pun tidak mau terima dia. Ya. Nah, dalam arti kata yang lain sepatutnya kalau dia berhenti begini dia kena pulang ke RTMS tu kan. Nah, RTMS pun tidak mau terima dia. Jadi kesimpulannya dia perlu pulang ke rumahnya, ya, bukan berada di mana-mana, tahu kan? Jadi cakap sudah balik dengan mamaknya semua. Okey. Kita sedang berbincang tentang apa ya? Kita sedang berbincang tentang jika tajuk kita tajukkan apa ya? Ilmu. Ya. Nah, jika dari sudut tajuk kita sedang berbincang tentang ilmu yang bermunculan dari sifat syukur. Nah, itu. Ya. Ilmu yang bermunculan dari sifat syukur. Nah, walaupun pada sisi topik ilmu ini kita berbincang sudah tentang Al-Kursi, berarti kita ada maklumat tentang Al-Kursi, ya. Berbanding orang yang tidak belajar, tidak pernah mendengar, mana dia tahu tentang Al-Kursi. Kita ada juga maklumat tentang Al-Arash. Al-Arash. Ya, nah kita berbincang sudah. Kita juga ada malaikat, ada maklumat tentang malaikat sedikit sebanyak. Sekejap lagi kita bincang ya tentang rezeki dan sudah berbincang tentang tawakal. Ya. Sudah kita berbincang tentang tawakal. Nah, berarti pada topik ini saja, topik ilmu ini saja kita ada 1, 2, 3, 4, 5 hal. Ya, kita berbincang 5 hal. Nah, 5 hal itu menjadi pengetahuan kita. 5 hal itu menjadi ilmu kepada kita, mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Ya, nantinya
Kalau tentang malaikat itu kita berbincang di dalam ilmu tauhid, ya kan? Ya, begitu. Ya. Jadi sekurang-kurangnya kita ada sudah ilmu yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya. Okey. Jadi pada malam ini kita sambung berbincang sedikit lagi ya tentang apa tadi? Tentang tawakal sebenarnya. Ya, betul. Ya. Muka surat 86 sana ada, di bawah sana ada tentang tawakal. Nah, jadi kita berbincang tentang tawakal. Nah, perbincangan kita ini bukan mencari tawakal itu apa. Ya. Kalau mau mencari tawakal itu apa, kita bukan ahlinya. Kita bukan pandai, kita bukan alim. Nah, kita merujuk kepada orang-orang alim, ya. Kita merujuk kepada tabi'in, kita merujuk kepada tabi'in, kita merujuk kepada pandangan-pandangan mereka yang berkomentar ataupun bercakap tentang tawakal. Nah, sekurang-kurangnya kita mengambil pengajaran di sana, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada paragraf yang kita baca tadi, nah, masih terkait dengan tawakal. Nah, kita ulang balik saja ya. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kemudian apabila seseorang hendak mengambil perantara. Nah, ini kenapa? Karena tawakal itu tidak menafikan perantara. Nah, itu. Ya. Tawakal tidak menafikan perantara. Perantara kah perantara? Perantara kan? Nah, sebutan kasih betul ya. Perantara lain. Perantara lain. Ya. Okey. Jadi boleh sebut sudah bahwa tawakal itu tidak menafikan perantara. Berarti bukan tawakal terus-menerus begitu saja. Ya. Ada perantaranya. Nah, contoh kalau kita baca daripada hadis sebelumnya, baginda Nabi SAW ketika ditanya seorang sahabat tentang tawakal, apakah aku bertawakal kepada Allah SWT dengan membiarkan untaku, atau aku menambat untaku, ya. Nah, dari sisi lain menambat lehernya dengan yakin, kemudian aku menambat di pohon kurma dengan yakin, kemudian aku bertawakal. Nah, kata Rasulullah, itulah yang benar. Ya. Jadi berarti perantara kepada tawakal itu adalah menambat, mengikat leher unta, betul kan? Nah, begitu jugalah perantara kepada hal-hal yang lain selepas tawakal adalah ikhtiar. Nah, itu. Nah, kau tawakal saja, nasi ada di depan. Nah, kau mau tawakal saja, tawakal kenyang, aku tawakal saja kenyang. Mana mungkin kenyang? Berarti kau perlu ada ikhtiarnya, gitu kan? Nah, ikhtiar itu adalah perantara yang menyampaikan kau kepada tawakal. Jelas ya? Nah, itu. Okey. Jadi katanya, kemudian apabila seseorang hendak mengambil perantara, nah ketika kita menjalani kehidupan, nah sudah tentu melibatkan banyak perkara, melibatkan banyak hal-hal yang ikhtiari, begitu kan? Nah, ketika banyak melibatkan hal-hal yang ikhtiari, dalam masa yang sama kita diajar supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mau merealisasikan, bagaimana mau menyempurnakan ikhtiari kita dan tawakal itu? Nah, kata musannif, hendaklah ia bersungguh-sungguh memerhatikan. Ini kita belajar sudah, ulang saja. Hendaklah ia fulan itu tadi yang mau membina tawakalnya dalam masa yang sama ikhtiari. Ini isunya adalah supaya ikhtiar kita tidak rosak, tidak merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana tawakal secara tunggal diterjemahkan dengan hubungan. Betul? Nah, itu. Betul kan? Boleh cakap begitu kan? Nah, tawakal secara tunggal. Contoh, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, tawakal secara tunggal begitu ianya dimaknakan dengan hubungan. Ya, tawakal secara sifat dimaknakan dengan pergantungan. Nah, itu jelas sudah kamu orang ya. Ya, makcik-makcik semua.
Kau nangis saja sila. Boleh dengar cerita kau nangis dari pagi sampai malam ini, betul kan? Madu kau pulang seorang. Gila sila, kita makan kepala sapi, kepala sapi kita makan, tahu kah? Nanti ayah Haji Napi ada fikir apa? Resipi apa kita mau masak kepala sapi. Kita masak sebiji-sebiji, tahu kah? Ada 5 biji kepala, 5 biji kita masak. Okey. Nah, hendaklah ia bersungguh-sungguh memerhatikan. Nah, itu tafsirannya ada sudah. Perantaranya, ya, yang kita mau jadikan perantara itu. Nah, sungguh-sungguh kita perhatikan. Nah, ini terkait fiqh saja. Halal, haram, sah, batal. Nah, perhatikan itu. Ya kan? Yang kau perlu perhati apa? Nah, katakan yang kau mau buat itu adalah mencari rezeki misalnya kan. Nah, sebagai ikhtiar mencari rezeki kemudian mau bertawakal. Nah, pastikan perantara. Ikhtiar itu adalah perantara. Pastikan perantara itu adalah halal. Berarti kau jangan curi harta orang, kau jangan samun, kau jangan rompak dan sebagainya, betul kan? Nah, itu. Jadi perantara kepada rezeki itu tadi. Nah, kemudian bertawakallah kepada Allah SWT. Nah, macam kita juga kan. Macam kita juga belajar. Kita belajar sekarang. Nah, itu ikhtiar kita. Ya. Kita tawakal kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang berilmu. Betul kan? Nah, dalam ikhtiarmu, dalam perantaraanmu, kau jangan curi. Kau jangan curi ilmu Walid. Diam-diam kau datang belakang, kau tangkap leher Walid, kau curi ilmu Walid. Jangan begitu, kau tahu kah? Nah, boleh begitu kan? Boleh begitu, Pak. Tahukah, Jul? Kau tidak tahu? No, rantau tahu sudah. Memang boleh begitu, Pak. Kau katakan, Jul, kau pandai ilmu hitam, kau pandai sihir begitu begini. Datang, Pak, kami ambil ilmu kau. Nah, lepas itu kau kosong apa pun tidak tahu. Nah, memang boleh begitu. Tahu kami sih? Nah, faham sila. Nah, itu yang Walid bilang, kamu orang pun perlu belajar nanti. Ya, nanti pulang ke Sabah sana ada macam-macam penyakit. Sihirkah, apakah? Nah, datang dia, kau ambil saja ilmunya. Kan? Nah, dia terus kebingungan, tidak tahu lagi dia tentang sihir itu. Boleh begitu, Mizi? Nah, itu bagian daripada khidmat kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Contoh. Nah, tapi betul. Kau tanya si Rantau, bah, si Rantau hari-hari jadi bom Melayu sedunia, tahu kan dia? Nah, kau tanya saja. Macam mana kami ambil ilmu orang? Nah, terbodoh-bodoh saja dia. Nah, kau tidak mau datang belajar. Masalahnya kira mau tidur saja. Nah, kan? Dari jauh bilang mau. Dekat, lari. Macam mana tu? Nah, Walid pun tahu, bah, lagi kamu orang berada di situ, kamu orang pun memang tidak penting bah belajar. Sebab kamu orang penting telefon saja, tahu tu. Telefon, rokok daun, vape, pelan-pelan belajar hisap ais. Boleh jadi kan? Nah, tidak apa, insya-Allah. Siapa saja yang beriltizam denganku, mereka akan memiliki seluruh keilmuanku, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kamu orang bertanya sejauh mana keilmuan Walid, nah, aku katakan saja secara nombor ya, 731 keilmuan. Nah, itu secara nombor ya. Nah, mampu kamu orang ambil 731 keilmuan hikmat. Nah, kalau mampu ambil semua silakan. Nah, kena ikut stepnya. Kalau kau mau ambil begitu, meletup kau sendiri nanti. Tahukah? Okey. Nah, itu cerita. Mau kasih semangat si Mizi, si Jul, si Rantau. Dia orang pun ada hati mau pulang juga sudah. Ku dengar bahawa otak kamu orang bercakap. Ku dengar hati kamu orang bercakap. Betul kan, Mizi kan? Tiada? Nah, bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai matlamat.
Okey. Dan katanya, dan tidak berhenti di situ. Maksud tidak berhenti di situ, maksudnya tidak memadai, belum mencukupi lagi. Nah, begitu, ya. Kita cuba menentukan perantara, memerhatikan perantara supaya tidak terjebak kepada haram, ya, tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga perantara yang nanti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Contohnya kau sakit, ya, kau tawakal kepada Allah, Allah yang menyembuhkan sakit. Tapi ketika kau berikhtiar, perantaramu itu adalah syirik. Faham kan? Nah, itu antaranya. Ya, perantaramu itu mungkin namanya perawat, kita katakan begitu. Nah, perawat itu melakukan kerja-kerja syirik misalnya. Nah, berarti perantara itu syirik. Jelas kan? Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ya, terutama untuk menyempurnakan tawakal kita kepada Allah SWT, ya, membaikkan tawakal kita kepada Allah. Nah, tawakal di sana maknanya apa? Hubungan, ya, tawakal di sana maknanya hubungan, membaikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Dan yang kedua, supaya ikhtiar kita tidak merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan apapun, pada situasi apapun, ya, pada bentuk apapun. Ya. Nah, jangan mencari rezeki, nah, tawakal kita betul dengan Allah, ikhtiar kita betul dengan Allah. Ketika sakit, nah, tawakal kita tidak betul, ikhtiar kita pun tidak betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan begitu. Ya kan? Nah, kita mau betul dengan Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaan, hidup dan mati. Betul? Nah, begitu. Terus dia katanya, dan tidak berhenti di situ. Jangan berhenti di situ, ya. Teruskan. Apa yang perlu diteruskan? Menjadikan Tuhannya tempat tujuan, katanya. Ya. Kemudian kita menjadikan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala tempat tujuan. Tempat tujuan bilang matlamat, ya. Perhatian bilang fokus. Dan tumpuan harapannya kebergantungan. Nah, itu sifat. Ya, itu tawakal dengan makna sifat. Ya. Dan tumpuan harapannya kebergantungan, tempat bergantung. Nah, itu sifat. Jadi jika demikian, jika keadaannya demikian, ya, nah, tawakal kita betul, berarti hubungan kita dengan Allah SWT betul, perantara pun betul, gitu kan? Dan tujuannya pun betul, begitu kan? Nah, itu yang kita cari sebenarnya. Kita mau betul saja kita dengan Allah SWT. Betul dengan Allah Subhanahu wa taala pada istilah ulumul hadis dipanggil benar, ya kan? Benar dan ikhlas. Nah, itu betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sudah daripada kitab kita apa? Daripada Bustanul Arifin. Kitab Bustanul Arifin. Ya, kita belajar tentang dua sifat ruhaniyah, ya, yang perlu ada pada ruhaniyah kita selain daripada sifat mukmin yang 9. Nah, dua itu, satu benar, yang kedua ikhlas. Nah, belajar sudah itu, betul kan? Jadi benar dengan ikhlas inilah yang nantinya akan mempengaruhi ataupun akan menyebabkan kita betul dari segala hal, ya, betul dari segala hal dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama dan dengan diri kita sendiri. Nah, itu jelas. Okey. Kemudian musannif meneruskan, katanya perumpamaannya. Nah, dia memberikan perumpamaan ini bahasa klasik. Kalau bahasa sekarang, bahasa modern sekarang bilang contoh saja. Dengan contoh saja. Perumpamannya, contohnya seperti pengemis yang menghulurkan tangannya kepada orang lain, katanya. Pengemis. Nah, istilahnya pun pengemis, gitu kan? Menghulurkan tangannya kepada orang lain. Ia tidak memerhatikan tangannya, tetapi memerhatikan orang yang memberi kepadanya. Nah, ini sebagai apa, ya? Sebagai majaz kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengemisnya
pengemisnya itu menjadi majaz saja, menjadi kiasan saja. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah seperti pengemis itu juga. Faham tak? Nah, hanya saja Allah melayan kita sesuai dengan keadaan kita. Tetapi kalau kita mau bermajaskan kepada pengemis, nah itu selayaknya kita dengan Allah SWT, betul kan? Nah, jadi jangan kita perhatikan tangan kita, perhatikan tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kalimat itu tidak syubhah, nah boleh faham saja. Ya kan? Jangan perhatikan tangan kita yang mau menerima apa saja daripada Allah, tetapi perhatikanlah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jelas tak? Nah, apa kesimpulannya di sana? Kesimpulannya baru kita akan tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah melingkungi kita dengan nikmat-Nya. Kan? Nah, kita kadang-kadang bermasalah dalam soal rezeki misalnya, dalam soal uang ringgit misalnya. Nah, hal itu saja menyebabkan kita lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang telah dianugerahkan pada sisi kita, betul kan? Nah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sihat kita, memberi kita sakit. Nah, karena sakit itu saja kita sudah lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sekian banyak terhadap kita, betul? Nah, kenapa? Karena kita cuma melihat tangan kita. Kita tidak melihat tangan yang memberi. Nah, kan? Karena kita melihat sekitar kita, diri kita, lingkungan kita. Kita tidak melihat Allah yang Maha Agung yang menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung. Betul. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Padahal nikmat Allah anugerahkan kepada kita kalau mau dihitung, mau dikira, tidak akan terhasil kiraannya. Ya, terlalu banyak. Betul, Jul? Mata saja kau mau ganti dengan apa? Otak saja yang diberikan oleh Allah SWT, kau mau ganti dengan apa? Nah, itu semuanya nikmat Allah SWT. Faham tak? Nah, ketika datang ujian yang sedikit, lupa kita, lalai kita kepada seluruh nikmat Allah SWT yang lain. Dan itu termasuk buruk adab kita dengan Allah SWT. Faham tak? Betul, Pak. Pikirkan saja. Ya. Faham rantau? Ini hari rantau kehilangan beg duitnya. Dia mula mau buat khurafat malam ini. Nah, dia bilang Walid tadi, ini malam kita pakai mata batin cari. Kita suruh jin cari. Rantau. Nah, kau minta pada Allah sudah? Sudah? Solat hajat dulu. Okey. Boleh fahamkah? Nah, sekarang kita tinggal kita saja. Fahamkah, tidak fahamkah kita saja. Kau kenapa tidak pergi, Fas? Kau bukan hari ini juga ke dia? Betul, aku pikir 3 orang 4 orang kita saja. Kenapa Fas kau tidak pergi? Kenapa kau derhaka kakak kau? Dia sayang sama kau. Dia tidak heran Bangladesh mau bawa lari kah, Nepal mau bawa lari kah? Dia tidak heran. Kami yang heran, kami yang susah hati, kami yang bimbang. Nah, dia tidak bimbang langsung. Dia mau seronok raya. Kau tahu tak terbaru ada kes OKU hilang. Ini kes ada kes ni. OKU hilang. Nah, kemudian dijumpai dibawa pada tubuhnya ada dadah, pada pakaiannya itu ada dadah. Nah, sekarang mau dakwah macam mana? Dia OKU. Nah, ibu bapa yang menjadi sasaran. Kan? Orang-orang yang kidnap dia, yang bawa dadah di badannya, lepas lari sudah. Right? Tahu kah? Nah, itu di antaranya. Boleh jadi sampai begitu. Tiba-tiba Fas naik bas, nah orang kidnap dia, bagi satu injection dia pun pingsan. Nah, dalam bas orang masukkan dalam beg dia. Dadah begitu, begini, turun bas dia kena tangkap saja. Boleh jadi begitu kah, Fas? Kau siapa untuk menafikannya? Kau tahu tak? Nah, sekarang terjadi sudah di merata-rata. Di airport.
Nah, ada saja orang duduk sembang dengan kita. Rupanya dia sembang baik dengan kita. Dia mau lepaskan dadahnya kepada kita. Dia dalam keadaan yang tidak selamat sudah. Dia tahu sudah. Nah, kita pegang dadah itu, kita kena. Nah, sampai begitu sekarang. Semua keadaan kita perlu curiga saja di luar. Faham tak? Nah, sebab itu Walid buat keputusan akil, sekalipun abangmu berada di Puchong, kau tidak boleh. Kau tetap perlu beli tiket pulang ke Sabah. Kami akan iring kau sampai ke airport. Nah, kau naik kapal terbang, kau pergi Sabah, habis cerita. Nah, kau mau datang balik, itu urusan lain, cerita lain. Sama saja, Jul pun kalau mau lari tidak boleh, Jul. Kami akan iring kau sampai ke airport. Takut orang kidnap kau, tahu tak? Nah, kau mana tahu tempat orang, kan? Nah, orang kidnap si Jul. Nah, tiba-tiba Jul didapati bawa dadah. Siapa boleh percaya? Faham tak? Nah, itu antara sebab aku fikir semua. Okey. Lagi-lagi aku cerita tentang itu. Lagi-lagi cerita tentang itu. Ha? Letih sudah. Mana? Okey. Perumpamaannya seperti pengemis. Nah, tadi Fas punya pukulan kan? Tiba-tiba nampak dia. Itu aku cakap balik. Sebab Walid punya memori. Fas sudah pergi hari ini. Siapakah datang ambil dia? Nah, tiba-tiba dia tidak jadi. Itu yang kutanya. Bukan aku mau campur adukkan pengajian kita. Okey? Sorry. Maaf semua. Nak tanya Fas, dia punya salah itu. Okey, selesai sudah. Perumpamaannya seperti pengemis yang menghulurkan tangannya kepada orang lain. Ia tidak memerhatikan tangannya, tetapi memerhatikan orang yang memberi kepadanya. Nah, kita jangan seperti itu. Ya. Ataupun majasnya, kita seperti juga pengemis. Nah, perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau kait dengan apa? Kaitkan dengan Allah melayan kita dengan begitu baik. Walaupun kita adalah hamba-hamba yang bersalah, hamba-hamba yang berdosa, hamba-hamba yang macam-macam ragam dengan Allah SWT. Nah, Allah tetap melayan kita dengan baik. Ya. Nah, sifat layannya kita belajar sudah dengan rahmannya, dengan rahimnya, dengan latifnya. Dengan jahat kita pun Allah melayan kita dengan baik juga. Tidak salat kita, Allah melayan kita dengan baik juga. Derhaka kita, Allah melayan kita dengan baik juga. Jadi itulah sebenarnya perlu diberi perhatian, betul kan? Jangan memerhati kita saja, skup kita saja. Okey. Di dalam hadis disebutkan, nah dirujukkan kita, musannif merujukkan kita dengan sebuah hadis tanpa didatangkan siapa perawi dan sebagainya. Nah, katanya, barang siapa ingin menjadi orang yang paling berkecukupan. Ini hadis ya. Nah, apapun keadaan, apapun martabatnya, hadis mudah-mudahan membawa kebaikan kepada kita. Ya. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling berkecukupan. Orang yang paling berkecukupan paling memadai. Nah, ini istilah ilmu tasawuf ya. Istilahnya zuhud, begitu kan? Paling berkecukupan adalah zuhud. Nah, kerana orang yang zuhud saja mempunyai rasa cukup pada apapun. Ya. Orang yang tidak mempunyai sifat zuhud, nah dia tidak pernah cukup. Kalau ada sudah, Nabi bilang, ada sudah segunung emas, dia mau gunung yang kedua. Ada sudah 2 gunung emas, nah dia mau gunung yang ketiga. Nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan orang yang tidak mempunyai sifat zuhud, nah tidak pernah cukup dengan apapun. Ya. Nah, sama juga kalau istri, ada sudah istri pertama, mau yang kedua lagi. Ada sudah yang kedua, mau lagi yang ketiga dia. Ada sudah yang ketiga, mau lagi yang keempat pula dia. Nah, itu isu lain ya. Tidak boleh dikaitkan dengan hal seperti ini, tahu tak? Isu itu izin Allah Subhanahu wa taala. Isu itu isu apa yang dia bilang ya? Itu isu kadang-kadang di situ ada tuntutan, tahu tak? Nah. Betul Bamizi. Kau tidur pun tidak lena, isteri ini beranak. Isteri ini datang bulan. Isteri ini sakit masuk hospital. Kau panjat dinding sudah. Nah, ketika itu kau perlu menikah lagi satu kan?
Kau jangan main-main Mizi, aku pernah alami itu, tahukah? Bini ku beranak sampai 2 orang sekali. Okey, Pak. Allah. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling berkecukupan, nah dengan makna apa tadi? Zuhud kan? Nah, zuhud itulah yang mencukupkan kita. Ya, memadai saja proton iswara saja. Tadi boleh jumpa dengan orang di luar. Ustaz pakai proton saja, pakai iswara lah. Iya, cukup memadai sudah. Nah, bilang begitu saja kan. Nah, dia orang apa ya? Kerja jual kereta. Nah, kempen saja. Ustaz ada Estima satu. Yang ni Ustaz BMW ada satu. Aku tidak mau, Pak. Inilah kereta terbaikku, iswara buruk tu kutunjukkan tadi. Nah, dia pun cakap, oh tak standard lah Ustaz. Nah, standard saja pada aku, Pak. Cukup lah. Kan? Rupa-rupanya jumpa dengan orang jual kereta, dia kempen kita macam nak pecah kepala. No? Kita tengok daripada cerita perempuan, kita tak berasa apa kan. Tapi mereka kempen kita tu dahsyat kami. Kira kalau kita tak ada zuhud, nah ini ilmu juga kan. Jika kita tidak ada zuhud, nah kita mungkin rebah dengan diorang saja, tahukah? Nah, mungkin kita akan rebah, terpengaruh, kan? Alhamdulillah. Terus. Jadi katanya barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling berkecukupan, nah dari segi sifat disebut zuhud. Dari segi implikasi maknanya dia dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa cukup. Ya. Faham tak? Ada 2 hal di situ. Berkecukupan ya istilahnya. Berkecukupan. Ini istilahnya. Jadi apa itu? Ya. Jadi ada 2 pemaknaan. Satu zuhud. Ya. Itu kita belajar sudah semua ini. Nah, lagi satu maknanya adalah dilimpahkan Allah SWT, dilimpahkan Allah rasa cukup kan? Bukan dilimpahkan Allah rasa cukup di sini. Rasa cukup di sini. Di sini dilimpahkan oleh Allah SWT keperluan-keperluan. Nah, begitu. Ya. Dilimpahkan Allah SWT kepadanya keperluan-keperluan. Nah, itu boleh faham dia. Kita kan? Nah, Allah melimpahkan kepadanya keperluan-keperluan apapun. Nah, macam kita kan? Kita tidak tanam pisang di sini. Mana ada pokok pisang kita tanam? Tapi Allah melimpahkan keperluan pisang kita. Kan? Dan itu contoh. Ada saja orang bawa pisang kepada kita. Pisang emas lah, pisang itulah, pisang inilah. Nah, aku punya kain pun terkoyak sudah ni. Nampak urat tu. Aku perlu pakai, bah. Jika tidak, kain-kainku ini dibawa lari oleh orang-orang tertentu, tahu tak? Mereka akan sorok-sorokkan kainku, bajuku, yang berlubang-lubang, yang koyak-koyak itu. Padahal aku syok saja pakai. Itu mamamu, bah. Kerjanya itu. Tanya tidak tahu? Tidak tahu. Aku faham saja, Pak. Okey. Jadi maknanya sudah jelas ya. Satu, berkecukupan dengan makna zuhud. Nah, itu sifat ya. Kita belajar sudah, sifat itu adalah proses. Pada keadaan apapun, sifat adalah bagian daripada proses tertentu. Ya. Nah, lagi satu, implikasi. Ini kan, dilimpahkan Allah kepadanya keperluan. Nah, itu implikasi. Nah, jadi berimplikasikan dengan Allah menyempurnakan keperluannya. Ya, nah, itu terkait dengan dalil wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, terkait dengan hal itu. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita sampai di situ kan. Nah, Allah melimpahkan kepada kita berkecukupan. Nah, itu kan. Nah, makan ikan masin pun alhamdulillah. Nah, itu orang yang berkecukupan kan. Makan nasi dengan kicap. Oleh makan nasi dengan kicap saja ni hari, tahu kah? Alhamdulillah.
Nasi panas-panas dengan kicap. Sedap, orang tahu kah? Macam ini. Ya. Betul ke Jul? Kau mana biasa Jul? Biasa? Panas-panas, bagi kicap. Ikan masin sikit. Ya. Berkecukupan. Nah, orang sama saja ya. Orang yang zuhud, sedikit memadai, banyak menjadi lebihan. Ya. Orang yang kedua, yang implikasinya dilimpahkan Allah SWT kepadanya keperluan, berarti dia tidak menjadi orang-orang yang sentiasa mendambakan ya itu ini, meminta-minta itu ini. Kenapa? Karena pada sisinya sempurna sudah keperluan-keperluannya. Ini kan? Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan pada kita pertamanya keperluan ilmu. Nah, itu sangat perlu kita. Ya, sangat-sangat perlu. Banyak lagi yang kita tidak tahu. Okey. Jadi, barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling berkecukupan dengan dua makna ini, hendaklah ia mencukupi orang lain. Begitu. Hendaklah ia mencukupi. Nah, perkataan mencukupi itu pada satu sisi adalah sisi mudah ya, sisi fahamnya adalah membantu, gitu kan? Membantu, hendaklah ia mencukupi. Nah, dengan maksud membantu orang lain. Nah, itu pertamanya. Hendaklah ia mencukupi, membantu orang lain dan menjadikan apa yang ada di sisi Allah SWT lebih ia yakini. Nah, itu yang penting itu. Menjadikan apa yang ada di sisi Allah SWT lebih ia yakini daripada yang ada di tangannya. Nah, ini terkait dengan yang kita sebutkan tadi, majas kepada pengemis itu tadi. Dengan lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah SWT daripada apa yang ada di tangannya. Faham tak? Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mencukupi, berkecukupan, itu istilahnya. Nah, sisi prosesnya kita perlu zuhud. Sisi implikasinya, Allah SWT akan menganugerahkan kepada kita, ya cukup saja keperluan-keperluan kita. Boleh faham tak? Nah, jadi syaratnya ada di situ. Barang siapa yang ingin menjadi orang-orang yang paling berkecukupan, pertama, hendaklah ia mencukupi, membantu orang lain. Nah, orang memerlukan kita bantu saja kan, tidak boleh banyak sikit. Jika tidak boleh banyak sikit. Jika boleh banyak, banyakkanlah. Jangan ketika boleh banyak kau sikit juga. Kau masuk tangan dalam kocek kau itu, kau kira-kira ya mau cari yang paling kecil sekali. Sekali kau keluar sulur RM50. Mau tarik balik malu. Nah, Walid pernah tengok keadaan itu. Kan? Lama dia berkira-kira dalam poketnya. Mungkin dia mau cari yang kecil. Nah, dia merasakan itu kecil sudah. Dia pun bawa keluar ulur. Tengok-tengok RM50. Dia sendiri terkejut. Nah, gitu kan. Nah, dia mau, malu pak kawan-kawan. Kasih saja lah. Nah, kawan-kawannya cakap begitu, dia pun kasih. Nah, kawan tu ambil, terima kasih, mudah-mudahan encik begini, muka dia lain macam sudah boleh tengok. muka dia lain macam sudah. Tidak apa-apa. Kemudian dia pun masuk ke dalam bank. Walid pun masuk ke dalam bank. Jadi sama-sama masuk dalam bank. Dia merungut saja. Apa dia merungut tidak tahu, tapi dia merungut. Dia merungut kerana dia memberikan RM50 kepada orang yang meminta itu tadi. Nah, rusak habis semua kan? Keikhlasan juga rusak, semua rusak. Masya Allah, rugi dia. Tetap kita doakan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada dia. Nah, okey. Jadi, hendaklah ia mencukupi, membantu orang lain. Nah, ini bagian daripada Islam. Ya, agama kita mengajarkan itu. Luzumul ihsan fi kulli makani wa zaman. Nah, ihsan itu luzum, membiasakan kebaikan di setiap masa dan tempat. Nah, termasuk membiasakan kebaikan, termasuk kebaikan yang perlu kita biasakan adalah menolong orang lain, betul kan? Nah, menolong orang lain. Kita tidak cukup ramai, nanti kita ramai, kita ada tim, kita akan buat tim.
tim apa? Tim tangkap lembu. Satu tim. Tim tangkap harimau. Tim tangkap gajah. Kita boleh buat jika kita ramai nanti. Nah, ada banjir di sana, perlu bantuan kemanusiaan. Nah, kita sampai. Nah, begitu, Pak. Tahu kah? Berlaku ribut di sana, perlu bantuan kemanusiaan, kita sampai. Perlu orang masak dapur kawah, masak kawah. Nah, kita antar ni orang-orang ni semua. Sifas. Jadi tokan kawah, tokan masak kawah. Nah, kita membantu orang kan. Nah, begitu caranya. Okey. Dan menjadikan, nah ini lebih penting ya. Tadi membantu orang lain, nah itu satu keadaan. Nah, keadaan lebih penting, lebih besar adalah dan menjadikan apa sahaja dan menjadikan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ perlu pandangan ilmiah, betul kan? Mana kau tahu apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Betul kan? Nah, buta saja orang yang tidak ada ilmu. Kelam saja orang yang tidak ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Nah, sebab itu kita didatangkan oleh musannif ilmu tentang Allah. Nah, selain tentang Allah, Al-Kursi, makhluk-makhluk terbesar pada sisi Allah SWT. Al-Arash, makhluk-makhluk terbesar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, makhluk-makhluk yang berkhidmat kepada Allah SWT. Rezeki, ya, sabit dengan sekalian makhluk itu rezeki, dan tawakal. Nah, ini semua ilmu yang menjuruskan kita mengenali, memahami, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, nanti kita belajar tentang sifat dan sebagainya untuk memahami zat. Nah, sekarang kita belajar tentang Allah SWT dengan makhluk-makhluk yang diciptakan. Kan? Faham tak? Nah, begitu. Jadi katanya, dan menjadikan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan pengetahuan kita bahwa itu lebih ia yakini. Nah, kita lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah SWT. Nah, sedangkan kau yakin atau kau tidak yakin, Allah SWT tetap begitu. Kan? Tetap dengan sifat kesempurnaannya, keagungannya, keindahannya, tetap. Nah, jadi tinggal lagi kita yang perlu belajar yakin, betul? Nah, kita saja yang perlu belajar yakin. Nah, dasar kita mengajarkan bahawa mau sampai kepada yakin yang sempurna perlu ada tiga syaratnya, betul? Nah, Fas, kau sebutkan satu persatu. Kerana kau tidak pergi, aku tanya. Kalau kau pergi sudah, aku tidak akan tanya kan? Mau tanya macam mana? Kau ada dalam bas sampai Kuala Lumpur sudah. Kau sedang berada di KLCC, kau tengok dari bawah, kau tengok. Berdebup kau jatuh. Kerana tingginya KLCC, kau tahu kah? Okey. Nah, apa tiga itu? Pertama, faham. Kedua, yakin. Ketiga, syuhud. Nah, tiga syarat itu, Pak. Jelas ya? Nah, semua itu perlu kepada ilmu. Mana mungkin sampai kepada faham. Tidak mungkin sampai kepada faham jika tidak dengan ilmu. Jelas? Nah, begitu. Okey. Jadi katanya, dan menjadikan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih ia yakini. Lebih ia yakini. Nah, yakini itu adalah yakin yang sempurna. Ya. Yakini dengan maksud yakin yang sempurna. Syuhud itu. Kerana yakin yang sempurna itu datang dari sumber, datang dari jalur syuhud. Bahkan para ulama menafsirkan yakin yang sempurna itu adalah kombinasi tiga yang kita sebutkan tadi. Kombinasi faham, kombinasi yakin dengan akal, dan kombinasi syuhud dengan hati. Nah, itu baru yakin yang sempurna. Nah, itu kita belajar sudah dalam dasar. Lebih ia yakini daripada yang ada di tangannya. Nah, apapun yang ada di tangannya dia itu kecil saja, ya. Dia tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu kau kaya. Nah, kaya itu kecil saja pada sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaya kita itu kecil saja pada sisi Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang ada pada sisinya. Handsome kita itu kecil saja pada sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbanding apa saja yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Cantiknya awet yang kau berkenan itu kecil saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbanding apa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul kan?
Nah sebab itu jangan terkejut bah. Bidadarinya saja di dalam syurga minum air, nampak air masuk. Tahukah? Jelas tak? Nah nanti kau fikir macam mana mungkin begitu? Tidak mungkin. Nah tidak mungkin itu bilang kita. Karena kita tidak faham Allah. Nah sekiranya kita faham Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Nah apa peliknya? Yang namanya bidadari nanti menanti-nanti kita jual. Minum air saja nampak air masuk, mengalir saja masuk. Masya Allah. Ya kan? Nah aku kalau pikirkan itu, aku tidak mau menikah lagi di dunia ini, tahu kan? Rugi saja. Nikah, bergaduh, merajuk, tidak puas hati. Begitu, begini. Nah, serabut saja kan? Semak saja, tahu kan? Tapi kalau tidak tahan menikahlah, Jul. Kau jangan terlalu beramal dengan apa yang Walid cakap, tahu kan? Nah, Walid cakap bukan menyalahi syariat Allah SWT. Okey. Kemudian kata musannif Huzaifah al-Mar'ashi, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yang telah berkhidmat kepada Ibrahim bin Adham. Nah berarti Huzaifah al-Mar'ashi ini adalah khadam kepada Ibrahim bin Adham. Ya. Nah kata para ulama dalam periwayatan, dalam tabaqat, Huzaifah al-Mar'ashi ini dia lari bersama dengan Ibrahim ibnu Adham. Kerana Ibrahim ibnu Adham ini adalah putera raja. Ya kan? Nah ketika dia meninggalkan pakaian kebesaran dan sebagainya, nah satu-satunya yang mengikutnya, ya, yang mengikut Ibrahim bin Adham adalah Huzaifah al-Mar'ashi. Nah itu dalam tabaqat menceritakan. Nah berarti dia bermula daripada khadam di istana, seolah-olahnya begitu. Ya kan? Okey. Jadi dia berkhidmat kepada Ibrahim bin Adham sebagai khadamnya. Kalau istilah lama disebut khadam. Nah, orang bertanya kepada dia, apakah yang paling menakjubkan yang pernah anda lihat? Nah, orang tanya, wahai Huzaifah Mar'ashi, engkau menjadi khadam Ibrahim bin Adham. Waliullah ini dia. Ya. Orang tahu bahawa Ibrahim bin Adham ini adalah sosok kerohanian yang sangat masyhur. Bahkan dia, ya, sosok ini adalah sosok aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang menentukan. Nah, para ulama dulu sudah menentukan dia begitu. Ya. Pada masanya, para alim ulama, para aulia pada masanya sudah mengangkat Ibrahim bin Adham ini sebagai ahli wara, sebagai orang kerohanian, sebagai orang zuhud dan sebagainya. Nah, orang bertanya kepada khadamnya, apakah yang paling menakjubkan yang pernah anda lihat? Maksudnya yang pernah kamu lihat wahai Huzaifah terhadap Ibrahim ibnu Adham ini. Orang tanya dia. Ia menjawab. Nah Huzaifah menjawab. Katanya selama berhari-hari kami berada dalam perjalanan menuju ke Makkah tanpa mendapatkan makanan. Nah mereka berjalan mungkin daripada Kufah, daripada Basrah, ya kan, daripada Iraq ketika itu. Nah sekarang pun Iraq juga ya, tapi kecil sudah. Ya. Nah mereka berjalan menuju ke Makkatul Mukarramah. Jangan pakai perkataan Mekah ya, Makkah. Jadi selepas ini perbetulkan mana-mana yang kamu berjumpa dengan perkataan Mekah menunjukkan Makkatul Mukarramah. Nah jangan gunakan Mekah, Makkah bacaannya ya. Kalau kita baca secara Arab pun sama saja Makkah. Nah, Makkah. Makkata. Ya. Bacaannya begitu. Jadi kalau kita melayukan Makkah. Nah, bukan Mekah. Mekah adalah sejenis alat yang digunakan yang dimain oleh orang-orang jahiliyah. Nah, alat itu dipanggil Mekah. Satu alat. Nah, Walid pun tidak tahu macam mana alatnya. Nah, itu berdasarkan kepada Syekh kami memberitahu itu dulu. Nah, orang kita suka menggunakan Mekah kan. Mau pergi Mekah, Mekah salah lah. Nah, cuma tidak jadi kafir saja. Tidak syirik, tidak khurafat. Ya kan? Nah, jangan bercakap istilah Mekah saja jadi syirik. Nah, di mana kita belajar? Nah, jadi tidaklah memudaratkan. Cuma dari segi betul, benar. Nah, istilahnya adalah Makkah. Jelas kan?
Dari lepas ini sampai bila-bila pun, mau ke mana kau? Mau ke Makkatul Mukarramah. Nah, begitu. Ha? Mana tahu 2 bulan kemudian, ke mana kau Mizi? Aku mau sembahyang di Madinah Munawwarah. Maghribnya. Nanti isyaknya aku mau sembahyang di Makkatul Mukarramah bilang. Wah, hebat sudah ketika itu. Kan? Tinggal di Bukit Selambau. Tapi sembahyang maghribnya di Makkatul Mukarramah. Sembahyang isyak di Madinatul Munawwarah. Subuhnya di Masjidil Aqsa. Kan? Zuhur dengan asar saja di pondok kita Bukit Selambau ini. Masya Allah. Ini kan? Ya, okey, Bang. Okey. Ia menjawab, katanya, Huzaifah menjawab, selama berhari-hari kami berada dalam perjalanan menuju ke Makkah tanpa mendapat makanan. Nah, berarti dalam sepanjang perjalanan mereka putus bekalan makanan, ya. Nah, zaman itu bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kau putus bekalan makanan, kau boleh berhenti kedai, kau jadi tukang basuh pinggan, kau boleh makan nasi, begitu kan? Nah, zaman itu berjalan di tengah padang pasir, ya, di pergunungan dan sebagainya. Nah, jika tidak ada makanan, tidak ada makanan. Nah, itu keadaannya. Sekarang pun sama saja. Siapa yang pernah, nah sekarang orang naik apa? Orang naik apa? Kereta api laju sudah kan? Dari Madinah ke Makkah naik kereta api laju sudah. Nah, zaman-zaman sebelum kereta api laju pun baru sekarang saja. Nah, dulu naik bas dari Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah 5 jam, 4 jam, 5 jam perjalanannya. Nah, bukan boleh berhenti sebarangan, kerana padang pasir saja. Kan? Nah, berhenti di tempat berhentinya. Satu-satu tempat berhenti pun beratus kilometer, tahu kah? Nah, lain daripada tempat itu tidak ada apa. Pasir, padang pasir saja. Kau nampak unta saja berjalan di sana, unta berjalan di sini, sana kau nampak gunung, sini kau nampak padang pasir. Nah, itu saja. Tahu kah? Jadi, wajar saja mereka putus bekalan makanan ataupun tidak mendapat bekalan makanan ketika itu, wajar saja. Okey. Kemudian kami memasuki kota Kufah. Nah, mereka sampai-sampai Kufah. Memasuki kota Kufah. Nah, ini berarti jalur Iraq itu dari Basrah ke Kufah. Nah, perjalanan Kufah ke Makkah. Mungkin begitu kan? Nah, oleh tidak ada peta apa mau tunjuk ke murang. Nah, tidak apa. Nanti kamu lihat saja. Okey. Kemudian kami memasuki kota Kufah dan berlindung di masjid yang telah rosak. Mereka pun masuk ke kota Kufah. Nah, musim itu musim yang sejuk, ya. Dalam Tabaqat menceritakan begitu. Masuk ke kota Kufah dalam musim sejuk. Nah, mereka berlindung daripada kesejukan itu di masjid yang telah rosak. Ada sebuah masjid tua yang telah rosak. Mereka berlindung di situ. Nah, Ibrahim memandang saya. Kemudian Ibrahim bin Adham memandang kepada Huzaifah. Saya di situ, ayah Huzaifah. Lalu kemudian dia berkata, nampaknya engkau lapar. Nah, Ibrahim bin Adham sebagai syekhnya, sebagai tuannya, mengatakan bahawa nampaknya engkau lapar. Berkata kepada Huzaifah, itu engkau lapar. Saya jawab, sebagaimana yang saya lihat. Nah, jawab gitu. Macam mana saya lihat, betul. Saya pun lapar. Memang lapar. Kata. Nah, ia berkata, bawakan kepadaku tinta dan kertas. Nah, ketika dia mengatakan bahawa Huzaifah lapar, ya, dia mengatakan kepada Huzaifah, bawakan kepadaku tinta. Tinta dakwat kan? Nah, tinta itu dakwat dan kertas. Nah, zaman dulu dakwat asing, penanya asing, kan? Zaman dulu zaman celup tulis. Nah, begitu kan? Nah, jadi bawa kepadanya kertas, dan bawa kepadanya, dia minta apa? Kertas dan tinta. Dakwat, tinta ai dakwat. Tahu sudah kan kamu orang? Oh, sastra juga kamu orang kan? Insya-Allah. Saya pun mengambilnya, kata Huzaifah, saya pun mengambilnya. Lalu setelah basmalah, setelah ia membaca bismillah. Ya. Siapa yang membaca? Ibrahim bin Adham. Ya, setelah basmalah itu adalah bacaan bismillah. Ya. Ia menulis. Nah, Ibrahim Adham pun menulis. Engkaulah tujuan setiap perkara dan yang ditunjukkan setiap makna. Dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab. Nah, jadi ini terjemahan saja. Walaupun tidak tahu bahasanya bagaimana. Bukan tidak tahu, belajar sudah kitab Arabnya.
Tapi aku tidak ingat, tidak hafal. Ya kan? Nah itu. Bukan Arab sekarang ya, Arab klasik itu bahasanya. Nah engkaulah di situ, yang dimaksudkan engkaulah di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhabit engkaulah ay Allah Subhanahu wa taala. Tujuan setiap perkara. Tujuan di situ maksudnya matlamat. Dan yang ditujukan setiap makna, ya. Dan yang ditujukan setiap makna, nah maksud ditujukan setiap makna itu, itulah fokus. Nah bersekitar makna itu saja. Fokus, matlamat, pergantungan, harapan, nah sekitar makna itu saja. Kemudian ia menuliskan bait-bait berikut. Nah, selepas itu dia pun menuliskan bait-bait berikut. Bukan bait ini ya, ini terjemahannya. Nah, bait-bait Arab. Dalam bahasa Arab dituliskan. Yang terjemahannya bunyinya begini. Pada terjemahannya. Akulah pemuji, akulah pensyukur, akulah penzikir. Akulah penghimpun, aku hilang, aku telanjang. Ia 6, aku jamin sebagiannya. Jaminlah sebagiannya. Duhai pencipta, pujiku bagi salammu adalah jilatan api. Selamatkanlah hambamu daripada neraka. Nah, kira-kira terjemahannya bunyi begitu. Bagaimana kita mau paham? Nah, Walid pun tidak paham. Tanya guru kami, macam mana? Aku pun tidak paham bilangnya. Nah, cukup memadai, bukan kita mau memahami ini. Ini adalah tulisan Ibrahim bin Adham kepada seseorang. Kan? Nah, yang kita mau memahaminya adalah keadaan keadaan yang berlaku di antara mereka. Itu yang kita mau faham. Okey, terus. Kemudian ia memberikan kepadaku kertas itu. Nah, setelah Ibrahim bin Adham menulis, si Ibrahim bin Adham wali Allah ini ya, selesai menulis, nah kemudian ia memberikan kepadaku kertas itu. Tulisan kertas yang bertulis itu diberikan kepada Huzaifah khadamnya. Lalu ia berkata kepada Huzaifah khadamnya, pergilah, ya, pergilah. Jangan engkau tautkan hatimu dengan selain Allah. Nah, katanya, keluarlah, pergilah. Dengan membawa kertas ini, pertama, jangan engkau tautkan hatimu dengan selain Allah. Jangan engkau tautkan, hubungkan. Nah, itu nasihat berguna kepada kita itu. Jangan engkau tautkan, hubungkan hatimu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesannya. Pesan ini moga-moga menjadi pelajaran kepada kita. Nah, ketika kita kemanapun, keadaan apapun, ikhtiar apapun, jangan kita tautkan, jangan kita hubungkan hati kita melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, itu maksudnya. Dan katanya yang kedua, berikan kertas itu kepada orang yang pertama engkau temui. Nah, tidak kira siapapun, orang yang pertama engkau temui, nah kau berikan kertas bertulis ini kepadanya. Kertas yang ditulis ini. Saya pun pergi, kata Huzaifah. Orang pertama yang saya temui adalah seseorang yang menunggang keldai betina. Nah, ketika dia berjalan, tiba-tiba dia nampak orang sedang menunggang keldai betina. Ya. Jadi dinyatakan keldai betina. Kalau tidak dinyatakan betina pun tidak apa-apa. Dia menunggang keldai saja kan. Nah, begitu. Saya memberikan kertas itu kepadanya, kata Huzaifah. Jadi Huzaifah karena dia dipesan begitu, siapa orang yang pertama berjumpa diberikan kertas itu kepadanya. Nah, ia pun menerimanya, orang itu pun menerima kertas itu. Ketika memegangnya, kertas itu, ia menangis lalu bertanya. Ketika dia memegang kertas itu, pegang kertas saja. Belum baca ya, pegang kertas saja. Ia menangis. Si penunggang keldai itu, orang pertama yang dijumpai itu menangis. Lalu bertanya, apa yang dilakukan oleh pemilik kertas ini? Ya. Apa yang pemilik kertas ini telah lakukan? Apa yang pemilik kertas ini telah buat? Pemilik kertas itu merujuk kepada orang yang menulisnya, yaitu Ibrahim bin Adham. Betul kan? Nah, apa yang dilakukan oleh pemilik kertas ini? Nah, itu tanya si penunggang keldai, orang pertama yang dijumpai oleh Huzaifah. Saya jawab. Nah, ketika ditanya begitu, Huzaifah menjawab, ia ada di dalam masjid si anu. Katanya, orang yang menulis kertas ini, tuan yang menulis kertas ini berada di dalam masjid si anu.
Berarti masjid yang mempunyai nama begitu kan. Ia segera memberikan kepada saya kantung berisi 600 dinar. Nah, terus saja orang itu memberikan kepada siapa tadi? Huzaifah. Kantung ai karung. Ya. Kantung diterjemahkan dalam kita adalah karung kan? Karung, kantung ai karung. Dan karung itu berisi 600 dinar. Nah, berarti kasih dia duit. Dia belum baca lagi apa yang ditulis. Dia pegang saja kertas yang ditulis oleh wali Allah Subhanahu wa taala Ibrahim bin Adham itu. Ya. Pegang saja. Nah, dia merasakan sesuatu sudah. Kemudian dia bertanya, ya, apa yang dilakukan oleh pemilik kertas ini? Barangkali sedang apa, sedang buat apa dan sebagainya. Nah, selepas itu dia memberitahu, Huzaifah memberitahu bahwa tuan yang menulis kertas ini berada di masjid sekian-sekian. Nah, ia segera memberikan kepada saya, dia memberikan kepada Huzaifah kantung ai karung berisi 600 dinar. Dulu ya, 600 dinar dulu, sekarang kita tidak tahu. Sekarang dinar pun sudah harga emas sudah kan. Okey. Kemudian saya menemui orang lain. Nah, selepas itu dia pun berjalan menemui orang lain. Lihat orang lain, ada orang lain sudah. Lalu saya bertanya kepadanya tentang orang yang menunggang keldai betina itu. Nah, ketika Huzaifah berjalan berjumpa dengan orang lain, dia bertanya, siapakah gerangan orang yang menunggang keldai betina itu tadi? Siapa orangnya? Ya. Nah, orang yang dijumpai oleh Huzaifah itu menjawab, orang itu pemeluk Nasrani katanya. Si penunggang keldai betina yang kau sebutkan tadi itu, nah dia itu adalah beragama dengan agama Nasrani, agama Kristen kan. Nah, itu maksudnya. Nah, mendengar itu Huzaifah terus berlalu dan kembali kepada Ibrahim bin Adham. Nah, dia pun pulang kepada Ibrahim bin Adham yang sedang berada di dalam masjid, tuannya itu kan, dan mengkhabarkan kejadian itu kepadanya. Dan dia pun menceritakan kejadian apa yang terjadi itu kepadanya, kepada Ibrahim bin Adham. Jadi dia kisahkan semula. Aku keluar tadi, bawa kertas yang kau tulis ini. Kau bilang jumpa dengan orang yang pertama. Nah, aku jumpa dengan orang yang pertama, aku kasih dia. Kemudian dia memberiku karung yang mengandungi 600 dinar. Nah, kemudian aku berjumpa dengan orang lain. Nah, orang itu mengenalinya. Bila aku tanya, orang lain memberitahu bahwa orang itu adalah Nasrani. Nah, dia cerita saja semua kepada Ibrahim bin Adham. Ya. Ia berkata, nah kemudian Ibrahim bin Adham pun berkata, janganlah engkau menyentuhnya, karena sebentar lagi ia akan datang. Janganlah engkau menyentuhnya, duit, dinar di dalam kantung. Dinar di dalam karung itu. Janganlah engkau menyentuhnya, dinar di dalam karung, karena sebentar lagi ia akan datang. Sebentar lagi ia orang yang menunggang keldai betina beragama dengan Nasrani itu. Begitu. Sebentar lagi ia akan datang. Nah, tidak lama kemudian orang Nasrani itu masuk. Tidak lama kemudian orang Nasrani itu masuk, yakni ke dalam masjid. Lalu menunduk. Nah, bertemu dia dengan Ibrahim bin Adham, menunduk dan mencium kepala Ibrahim dan masuk Islam. Nah, Masya Allah. Jadi, mesejnya di sini apa? Pelajarannya di sini apa? Ya kan? Pelajaran di sini apa? Mesejnya di sini apa? Nah, pertama kita lihat kepada apa hal yang menakjubkan antara wali Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ditanya oleh orang kepada Huzaifah, kepada khadamnya. Nah, akhirnya kita baca sudah hal yang menakjubkan itu adalah sebuah kisah, ya. Dan kisahnya di sini adalah tentang si khadam yang kelaparan. Betul kan? Si khadam yang kelaparan. Nah, kemudian
disuruh oleh Huzaifah begini, disuruh oleh Ibrahim bin Adham begini, dan akhirnya terhasillah di sana keperluan, betul kan? Nah, terhasil di sana keperluan. Ya, kalau keperluannya itu tadi duit untuk membeli makanan. Nah, terhasil sudah duit untuk membeli makanan. 600 dinar, begitu katanya tadi kan? Nah, jadi message-nya, ilmunya apa di sana? Nah, ilmunya mudah saja. Terkait dengan hal kita sedang bincang, Pak. Rezeki dan tawakal. Nah, itu saja. Jadi difikirkan, Pak, daripada kisah itu, daripada kisah yang kita bacakan ini, nah menggambarkan kepada kita, kita bercakap tentang tawakal tadi, betul? Nah, kemudian keterkaitannya dengan rezeki. Nah, kita dapat faham sudah. Ya, tawakal dan keterkaitannya dengan rezeki. Jadi kalau kita tafsirkan tawakal itu dengan makna hubungan yang sempurna, nah, dapat jawaban lagi kita. Betapa hubungan yang sempurna itu menjadi sebab Allah melimpahkan rezeki tanpa hisab. Betul kan? Nah, para penafsir, ulama-ulama tafsir menafsirkan tanpa hisab itu, bighairi hisab itu dengan tidak ada kepayahan. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Ya, ini yang kita sebutkan tadi. Allah limpahkan rezeki kepada kita, limpahkan kepada kita keperluan-keperluan. Nah, itu bighairi hisab. Apa maksud bighairi hisab? Perkataan hisab artinya hitung. Nah, bighairi hisab dengan maksud tanpa kepayahan. Senang saja kita mau makan pisang sampai berpisang. Kan? Mau makan betik sampai saja betik. Nah, ada betik dalam freezer itu. Makan silakan. Bijinya simpan, mau tanam tu bijinya tu. Itu betik, namanya betik betik 3 benua. Benua Amerika, benua Afrika, benua Asia. Nah, 3 benua. Belum makan lagi tu. Okey. Nah, kita mau makan apa? Ada saja kan? Itu kan misi kan? Dengan izin Allah SWT. Tadi Walid cakap dengan orang tanya apa tadi? Walid pun lupa sudah. Dia bilang nanti 1 hari 2 hari dia kalau jagung. Kan? Dia bawa guni, Walid tanya jual apa? Dia bilang jual jagung. Ada lagi kah mau beli? Nah, bilangnya habis sudah. Nanti 2-3 hari kalau dia ambil, dia akan hantar ke pondok. Walid bilang jangan hantar saja ambil duit. Dia kata kita buat kenduri. Padahal kita bukan tanam jagung, dia yang tanam. Dia mau buat kenduri di pondok. Kan? Bukan kita harapkan kendurinya, tahu kah? Walid sama sekali tidak mengharapkan kendurinya. Walid mau beli. Mau makan jagung kita. Ala-ala orang putih begitu. Ala-ala Korea kah? Ala-ala Spanyol kah? Jerman kah? Itu kan? Makan jagung kita hari raya. Mau makan kepala sapi itu tengah hari. Kan? Pagi-pagi kita makan jagung ala Korea. Itu Pak. Ala Pakistan pun ada makan jagung. Orang Pakistan makan jagung, dia sapu-sapu majrin, lepas itu taruh lada, serbuk lada, tahu kah? Taruh serbuk lada. Sakit perut mati kita macam itu. Tapi orang Pakistan boleh makan saja dia. Nah, okey Pak. InsyaAllah. Nah, itu contoh saja. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala pemegang rezeki. Nah, dia melimpahkan rezeki kepada orang-orang, bukan rezeki saja ya. Istilah yang lebih luas adalah keperluan. Nah, dia melimpahkan keperluan hamba-hambanya bighairi hisab. Ya, bighairi hisab dengan ada banyak makna, tapi makna yang sesuai dengan kita pegang sekarang adalah apa tadi boleh sebut? Tidak perlu bersusah payah. Dengan bighairi hisab itu dengan makna tidak disangka-sangka dan sebagainya, macam-macam makna tafsiran. Ya, nah kita pakai makna mendekati pengajian kita adalah apa? Tidak perlu bersusah payah. Nah, kita pakai makna itu dulu. Ya kan? Nah, kalau kau mau makan jagung, bukankah kau kena tanam jagung itu? Berapa lama jagung? Jagung berapa lama? 45 hari, 48 hari. Ya kan?
Nah, dekat 2 bulan berjagung, tahu kah? Kita pun pernah tanam jagung di belakang itu. Cuma lori datang tidak sempat ambil jagung kita, itu saja, tahu kah? Nah, kau perlu bersusah payah tanamnya, jaganya, bajanya, begitu begini, airlah itu, betul kan? Nah, jadi tiba-tiba kita tidak perlu tanam, ada saja jagung, boleh makan saja jagung. Tidakkah itu maknanya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada kita tanpa perlu bersusah payah? Jelas kan? Nah, Allah boleh buat lebih dari itu. Nah, contohnya Ibrahim bin Adham tadi. Si Huzaifah sesuai dengan posisinya, ya. Dia pun terkejut beruh kan? Berjumpa dengan orang ini, belum dia baca apa yang ditulis. Nah, menangis dia. Bertanya dia, "Tuan kau ini buat apa?" Nah, kemudian memberikan 600 dinar. Nah, ini semua adalah keadaan-keadaan yang mengejutkan Huzaifah. Betul. Nah, dalam keadaan terkejut itu, dia bertanya, siapa orang ini? Nah, tanya pada orang yang bilang, dia adalah agama Nasrani. Nah, lagi mengejutkan. Betul. Itu keadaan. Nah, tapi itulah pemaknaan, pencerahan, kefahaman untuk menunjukkan kepada kita, ya, Allah Subhanahu wa taala apabila hambanya bagus, baik hubungannya, sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, dia akan melimpahkan keperluan, dia akan melimpahkan rezeki, ya, tanpa perlu bersusah payah. Nah, itu, ya, boleh faham enggak? Jadi mereka orang asing datang, tiba-tiba orang asing yang memberi mereka duit. Nah, itu semua pelajaran, ya, untuk memahamkan kita. Dan yakinlah, itu adalah hakikatnya. Ya. Nah, kalau kita belajar dalam kitab Fathur Rabbani, itu adalah kenyataannya, bukan angan-angan dalam kehidupan ini. Paham tak? Nah, kita lebih senang dengan angan-angan daripada kenyataan. Kenyataannya adalah hubunganmu bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubunganmu baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubunganmu cantik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah akan melimpahkan rezeki kepadamu. Nah, itu adalah fakta, itu adalah kenyataan. Betul? Nah, orang kebanyakannya lari daripada kenyataan itu. Lebih senang berpegang dengan angan-angan. Betul? Jadi mudah-mudahan pelajaran kepada kita, nah, betul-betul kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita sedang belajar antara tawakal dengan rezeki. Poin kita di sini adalah tawakal dengan rezeki. Nah, betapa pentingnya hubungan tawakal dengan rezeki itu. Apalagi kita pandang secara lebih luas daripada skup rezeki itu, kita maknakan dengan keperluan. Nah, sangat penting berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting. Ya, paham tak? Nah, jangan bergantung dengan diri kita. Tidak ada ananiah, tidak ada keakuan. Oh, kau ada PhD, kau ada master, kau ada degree. Nah, itu semua bohong. Itu adalah ananiah, tahu tak? Itu adalah ananiah, keakuan. Dan itu termasuk dalam ikhtiar saja. Bukan hakikatnya. Ya. Nah, adapun orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT, nah, mereka terus berada di posisi hakikatnya dengan Allah SWT. Hakikat itu adalah kenyataan. Ya. Hakikat itu adalah kenyataan. Hakikat itu bukan khayalan. Betul? Nah, kita berhenti di situ. Nanti kita sambung kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Allahu akbar. Ada soalan kah? Walid rasa bangkil ni, dia tak mau pulang. Dia mau bekerja di sekitar ini, tahukah? Walid takut dia dipergunakan oleh orang. Paham tak? Nah, tadi dia ada sebut satu nama.
Kau mau pergi ke mana? Saya mau pergi tinggal dengan abang, dia bilang. Nah, abang itu siapa? Nah, tidak ditunjulkan kepada kita. Jadi Walid takut dia dipergunakan oleh orang. Dengan keadaan dia begitu kan. Itu saja. Okey, ada soalan kah? Tiada. Lepas ini mengaji bagi ada soalannya. Upgrade. Oi, makcik. Upgrade. Nah, belajar mencetuskan soalan.